Gak sengaja, batu bata yang dia pegang itu jatuh. Dia langsung terkena radiasi yang sangat dahsyat dan dia mengalami koma. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya karena ada 4 video per minggu di mana kita akan membahas hal-hal yang menarik. Episode 4 dari peneliti-peneliti yang meninggal karena eksperimennya sendiri. Di episode 1 kita ngomongin tentang Franz Reichelt yang kehilangan nyawanya setelah loncat dari Menara Eiffel dan parasutnya tidak terbuka. Di episode kedua ada Alexander Bogdanov dengan suntik awet muda berujung petakannya. Dan di episode 3 ada Elizabeth Fleischmann yang kehilangan nyawanya karena sinar X-ray. Dan di episode hari ini, episode keempat, ada Harry Toon atau Harry K. Daghlian Jr. Harry Toon Krikor Daghlian Jr. atau yang juga akrab dikenal sesimpel dengan nama Harry. Ini adalah seorang pria keturunan Armenia Amerika yang lahir di Connecticut, Amerika Serikat pada 4 Mei tahun 1921. Nah, nggak kayak kasus sebelumnya, Harry ini tumbuh di keluarga yang cukup. Keluarganya punya uang lah. Dan layaknya anak-anak lain yang beruntung ya, punya privilege, Harry ini bisa bersekolah sampai tamat SMA. Bahkan melanjutkan studinya di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dan Harry guys memilih untuk mempelajari ilmu matematika. Di awal guys, mungkin Harry ini emang tertarik sama ilmu matematika. Why? I don't know. Tapi semakin lama dia tuh ternyata mulai punya ketertarikan terhadap ilmu fisika, khususnya fisika partikel. Akhirnya karena ketertarikannya sama fisika ini, dia tuh memutuskan untuk pindah ke Purdue University di West Lafayette, Indiana. Dan di tahun 1942, akhirnya Harry menyelesaikan studinya dengan gelar Bachelor of Science. Dan gak lama setelah itu ya tipikal-tipikal orang pintar. Dia melanjutkan doktornya, membantu Marshall Holloway dengan siklotron. Di tahun 1944 saat menjadi mahasiswa pascasarjana, Harry ini bergabung sama satu project guys. Project ini adalah satu project yang dilakukan di sebuah laboratorium rahasia bernama Los Alamos Laboratory. Apa projectnya? Ini adalah project yang dinamakan The Manhattan Project. Aku tahu ada beberapa neroris yang kayak pernah denger. Yes, The Manhattan Project ini adalah sebuah proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia Kedua. Dan yang diriset dan kembangkan pada saat itu adalah senjata nuklir yang pertama. Langsung merinding ya. Hah, proyek nuklir yang pertama. Yes. The Manhattan Project ini adalah kelompok yang mendesain dan juga membuat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sumpah, aku merinding. Untuk menciptakan sebuah penemuan baru sebesar ini, tentunya The Manhattan Project ini harus melakukan uji coba guys berkali-kali. Dan suatu hari di tanggal 21 Agustus tahun 1945, Harry melakukan salah satu eksperimen untuk membuat reflektor neutron. Saat membuat itu, Harry ini harus menumpuk satu set batu bata yang berbahan tungsten carbide seberat 4,4 kg secara bertahap di sekitar inti plutonium. Harry jadinya tuh harus menumpuk batu bata ini satu persatu guys. Dan harus numpuknya tuh pelan-pelan karena bahaya. Sampai akhirnya dia tuh sampai ke tumpukan terakhir di mana dia harus meletakkan batu bata yang terakhir. Dan ketika dia mau meletakkannya, mesin yang ada di sana itu tiba-tiba mulai memberikan warning. Warningnya adalah warning yang paling mengerikan. Jadi kan dia pegang nih batu batanya, katanya kalau dia melepas tangannya dari batu bata tersebut akan terjadi sesuatu yang sangat kritis. Akhirnya Harry nggak jadi dong, serem kan? Pas dia narik kembali batu batanya, nggak sengaja
batu bata yang dia pegang itu jatuh ke atas tumpukan batu bata yang lain. Dan langsung secara refleks, Harry tuh merobohkan semua batu batanya supaya nggak ada reaksi yang berbahaya. Tapi ternyata aksinya ini malah membahayakan dirinya sendiri. Dia langsung terkena radiasi yang sangat dahsyat sampai dia mengalami ARS, Acute Radiation Syndrome, atau gejala keracunan radiasi yang sangat-sangat parah. Oh my god. Harry pada saat itu mendapatkan paparan neutron dan sinar gamma yang lebih besar daripada yang diderita oleh korban-korban Nagasaki. Tangannya membengkak, kulitnya mengelupas, dan dia mengalami koma selama 25 hari. Organ-organ di tubuh Harry ini juga mulai tidak berfungsi, sampai akhirnya di usianya yang masih sangat muda, 24 tahun, Harry kehilangan nyawanya. Oh my god. What an awful way to die. Dan setelah kejadian ini, benda yang digunakan untuk penelitian yang akhirnya merenggut nyawanya Harry ini dikenal dengan nama The Demon Core. Aku ekstra merinding guys, karena aku tuh sempet datang ke Hiroshima, dan di Hiroshima itu ada satu museum di mana kayak kita melihat kayak apa yang terjadi sebenarnya waktu ada bom atom di Hiroshima. Dan di museum tersebut banyak cerita-cerita, bahkan ada orang-orang yang volunteer untuk menceritakan apa yang dilalui sama kakeknya atau bapaknya dia. Dan itu ceritanya ngeri banget. Bahkan ada foto-foto, video-video yang kayak oh my god, beneran aku merinding, kayak ngomong kayak gini aja merinding. Jadi radiasi yang tersisa di Hiroshima sama Nagasaki itu bahkan lasted, kayak tersisa lama banget. Dan banyak banget bayi-bayi yang terlahir bahkan setelah bom atomnya, beberapa tahun setelahnya tuh yang masih kena. Jadi kayak terlahir kekurangan dan lain-lain gara-gara radiasinya tuh masih ada. Dan kalian bayangin gimana parahnya kalau misalkan kalian terpapar langsung kayak Harry gini. Oh my god. Nuclear weapon itu sampai hari ini menjadi salah satu hal yang kayak aku nggak bisa dukung. Bahkan kalau Indonesia punya tuh aku kayak please, walaupun bisa dibilang kayak oh ini untuk protection dan segala macam, kayak efeknya jahat banget gitu loh. Serem banget. Tapi in a way berarti Harry itu kayak dia mengorbankan dirinya sendiri biar dia aja yang kena dan yang lain nggak kenapa-napa. Atau mungkin refleks aja, nggak tahu deh. That's so crazy. Gimana menurut kalian guys tentang kasusnya Harry ini? Tentunya juga akhirnya ini adalah sesuatu yang menjadi pengembangan juga, karena pasti apa yang terjadi sama dia dijadikan pembelajaran sama ilmuwan-ilmuwan lainnya tentang seberapa bahayanya radiasi dan segala macam efeknya. Tapi serem banget untuk ngomongin sesuatu yang kayak gini lagi. Masih ada beberapa episode lagi di seri ini. Kira-kira siapa yang kita akan bahas next? Coba komen di bawah. Kalau misalkan kalian punya ide-ide lainnya, baik untuk generasi, untuk neror, ribut, musema, atau apapun, boleh banget di komen di bawah. Sampai ketemu besok di Neror. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Di episode 2 kita ngomongin Alexander Bogdani. Bahkan melanjutkan studinya di Massachusetts. Buset, Harry Indonesia banget. Harry. Aku gini-gini so tau apaan anjir.
Iya pokoknya gini kan nggak ngerti deh sekitar nggak nyambung nggak gitu. Jadi aku cuman kayak dikasih tahu gitu orang-orang yang nggak jelas. Anyways, serem banget.